الله سلطاننا العادل من جوال الغربية
ثم إلى مشايخنا الدين علمائنا وأساتذتنا ومعلمينا وذوي الحكم والداعين الشيخ عبد الكريم البنداني ثم الشيخ أحمد الخطيب السندسي عيسى آيازي بن عيسى الفداني ثم الشيخ حميد المنكباوي سيد محمد النووي البنداني ثم إلى الشيخ بلال البتاوي الشيخ مسلم عبد الرحمن المصري البتاوي الشيخ مجتبى البتاوي أن الله ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلوم كراماتهم دارهم وعبادهم في الدين والدنيا آخرة وإلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يجب الصبر والرحمة والمغفرة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم كراماتهم دارهم وعبادهم في الدين والدنيا آخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيء قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله. يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسيء قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله. مؤلم مرزوقي في تأفيه وراء يا من يستبكي ناشرا في دين الإسلام من بين الأمة عباد الحق. يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيء قد جاءوا لذنبي
Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina habibina syafiina maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala musannif rahimahullah pada naf'ani barakati ulumihi wa bikum bitawain amin radhiyallahu anhu ajma'in khatimatun fi fadlil fakri wal fuqara. Setelah kita bicara mengenai sifat juhud, maka beliau menampilkan di sini tentang keutamaannya fakir, miskin dan orang-orang fakir. Ya, karena salah satu ujian yang Allah berikan kepada hamba-Nya yaitulah ujian berupa kemiskinan. Ya, jadi kemiskinan itu ya suatu ujian lah ya bagi hamba-Nya yang mukmin. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun kita akui ya nggak ada orang yang pengen miskin, nggak ada. Ya, semuanya kepengen berkecukupan. Malah banyak juga yang pengen berkelebihan. Itu sifat manusia. Ya, maka kemarin kita dianjurkan untuk punya sifat zuhud. Ya. Nah, di sini ya bagaimana ya orang yang diuji oleh Allah dengan kefakiran, ya dengan kemiskinan. Ya, insya Allah kalau kita dengar apa yang disabdakan oleh beliau Rasul atau apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mereka akan menerima ujian itu dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Ya, karena sadar Allah yang mengujinya. Ya, tapi insya Allah ya ujian itu akan berakhir, nggak untuk selama-lamanya. Ya, innamal usri yusra wa innamal usri yusron. Habis kita ngalamin kesulitan, di situ akan ada jalan kemudahan. Ya, Allah sampai ngulangin tuh ayat 2 kali. Ya, sampai ngulangin ayat itu 2 kali, innamal usri yusron wa innamal usri yusron. Ya, ada kemudahan insyaallah. Ya, yang penting tentu kitanya harus sabar. Ya, ikhlas, ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini ujian. Ya, akhraja Ibnu Majah an Ibnu Umar. Ada hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Beliau bersanad kepada Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Ya ma'syaral fuqara. Ya, dalam hadis ini diseru ya, wahai orang-orang yang fakir. Ya ma'syaral fuqara, wahai orang-orang yang fakir. Ya, ala ubasyirukum, maukah kalian aku berikan kabar gembira? Ya, inna fuqara'al mu'minin yadkhuluna jannata qabla al-aghniya binisfi yaumin khamsinati amin. Orang-orang yang diuji oleh Allah kefakiran dari hamba yang mukmin itu nanti pada hari kiamat ya mereka masuk surganya sebelum orang kaya. Ya, mereka udah pada masuk ke dalam surga. Orang kaya belum. Ya, yang mana jarak masuknya mereka dengan orang kaya ke surga itu sampai setengah hari akhirat. Kalau dunia
500 tahun. Ya, orang-orang fakir di sorga udah bersenang-senang, sedangkan orang kaya masih sibuk dengan hisabnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah, tentu kalau orang yang menyadari hal ini repot. Ya, kalau sampai kita harus tertahan ya gara-gara kekayaan kita. Ya, kalau dalam hisab itu kita mendapatkan keputusan yang mengasihkan, menyenangkan, bagaimana kalau dalam hisab itu kita justru ya memperoleh keputusan yang menyedihkan, ya. Maka orang-orang yang miskin ya sekarang yang lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu merasa lega, merasa senang. Wah, alhamdulillah ya, kita nggak repot-repot nanti ya, kita nggak usah ya nunggu ya, nggak usah terlibat dengan pertanyaan-pertanyaan yang barangkali kita sulit untuk bisa menjawabnya. Ya, karena hakim pada saat itu bukan siapa-siapa, yaitu Allah sendiri ya yang menjadi hakim pada saat itu. Maka disebut al-aradul akbar, sidang raya yang amat besar. Ya, itulah hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Kemudian ada Abu Nu'aim an Abi Sa'id Al-Khudri. Di situ dalam hadis dikatakan liyubashir fuqara'ul mu'minin. Hendaklah bersenang hati, hendaklah bergembira ya orang-orang yang fakir dari kaum mukminin, dari orang-orang mukmin. Ya, bil fauz, mereka itu akan mendapat keberuntungan ya yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Goblal agniya, ya sebelum orang-orang kaya dapat keberuntungan. Bimik dari khamsiniati amin, yang mana ya jaraknya waktu tersebut adalah 500 tahun. Itu hitungan dunia. Ya, haula'i fil jannah yatana'amun. Mereka orang-orang fakir yang dari hamba Allah yang beriman, ada mukmin, udah pada bersenang-senang. Ya tanah udah pada bersenang-senang di sorga. Wahaulai yuhasabu, sedangkan orang-orang kaya masih dalam hisabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka Abu Nu'aim atau dari Abi Sa'id Al-Khudri ini justru memberikan kabar gembira ya kepada orang-orang yang fakir, miskin, dari hamba-hamba Allah yang mukmin tapinya ya, pada hari kiamat mereka beruntung sekali. Ya. Muslim, Imam Muslim pun di sini ada mencatat hadis an Ibnu Abbas. Ya, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Ittala'tu fil jannah," saya ngelongok ke dalam surga. Kapan Nabi ngelongok? Waktu beliau Isra Mi'raj. Ya, sempat Nabi itu ngelongok ke surga. Para itu aksara alia al-fuqara. Saya lihat kebanyakannya itu ahli surga adalah orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Ya, wa talatu finnar, kemudian ada juga sempat ngelongok
ke api neraka, dalam api neraka. Fara'aitu aksara ahliha an-nisa. Ternyata yang paling banyak ya di dalam neraka itu adalah kaum perempuan. Ya, begitulah pengalaman yang yang Rasulullah SAW mengalami waktu Isra dan Mi'raj. Ya. Nah, di sini tentu orang-orang yang fakir, miskin di alam dunia ini, ya, mereka akan merasa tenang, akan merasa nyaman, ya, bahwa mereka itu mendapat keistimewaan di hari akhirat nanti, ya, karena mereka udah sempat bersenang-senang, ya, sedangkan para orang kaya masih di dalam menghadapi hisab perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa Ibnu Asakir, ya, ada hadis dari Ibnu Asakir. Inna awwalakum fid dunya huznan atwalukum farhan fil akhirah. Ya, yang paling ngalamin lama dalam kesedihan. Ya, yang orang yang dalam hidup di dunia ini, ya, sering banyak mengalami kesedihan. Ya, sedih barangkali karena apa yang diinginkan nggak bisa dia capai, ya, nggak kesampaian, pengen ini nggak bisa dia dapetin, pengen itu juga nggak ada untuk membelinya karena keadaan yang fakir, karena keadaan yang miskin. Jadi mereka di dunia ini sering merasa sedih, ya, dan melihat keadaannya. Tapi karena dia itu orang mukmin, ya, dia terima keadaan itu, ya, walaupun hatinya merasa sedih, ya, karena nanti di akhirat justru dia yang paling ya lama akan bergembira di hari kiamat nanti, di akhirat. Ya, jadi yang orang yang di sini sering dia merasa sedih, ya, karena segala keinginannya, ya, segala apa yang dimauinnya, ya, nggak bisa dia raih, nggak bisa dia dapetin, ya. Nah, tapi kalau emang dia orang yang mukmin dan tawakal bersabar kepada Allah, justru di akhirat kegembiraan mereka itu yang akan mereka alami, ya, itu lebih lama lagi, ya, lebih sering lagi mereka bergembira di akhirat nanti, ya, sebagai balasan Allah, ya, terhadap hambanya yang diuji dengan kesedihan, ya. Wa ila aksarakum shiba'an fid dunya aksarukum ju'an fil akhirah. Di antara kamu yang paling sering, yang paling banyak, yang paling, ya, sering kenyangnya ya di dunia ini, ya, nggak pernah kayaknya dia merasa lapar, ya. Kenapa? Karena apa yang dia pauin selalu ada, ya, mau makan ini, mau makan itu, semua serba tersedia, ya, karena dia punya uang untuk bisa membelinya, ya, sehingga perutnya nggak pernah lapar dia, ya. Atau berarti dia jarang puasa, ya, jarang puasa. Kan puasa yang wajib, iya, cuma bulan Ramadan. Tapi kan ada puasa-puasa sunnah yang dianjurkan untuk kita laksanakan, ya. Ada yang mingguan, ya, seperti hari Senin, Kamis. Ada yang bulanan, yaitu puasa Ayyamul Bid, setiap tanggal 13, 14, 15, ya, itu bulanan. Ada yang tahunan, ya, seperti Asyura, Arafah, itu kan tahunan, ya. Ada lagi yang Nabi sebut puasa yang paling afdal, yaitu puasanya Nabi Daud,
alaihi salam. Yang mana Nabi Daud ini ya dalam hidupnya sehari puasa, sehari enggak. Ya sehari puasa, sehari enggak. Berarti di dalam setahun 360 ya 180 harinya kenyang, 180 harinya lapar. Ya karena dia berpuasa. Ya. Nah, jarang kan di antara kita nih yang ngerjain seperti puasanya Nabi Daud alaihissalam. Ya, kalau emang nggak bisa ya ngikutin puasanya Nabi Daud, ya udah ya kita puasa seminggu 2 kali, Senin dan Kamis. Ya, atau kalau bulanan itu Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 ya. Itu cukup buat kita ya untuk bisa mendapatkan keberuntungan nanti di akhirat. Ya, gitu. Karena Nabi seperti itu sabdanya, banyak lapar di dunia, banyak kenyang nanti di akhirat. Banyak sedih di dunia, banyak gembira dia nanti di akhirat. Ya, wa huwa wa Abu Nu'aim an Abi Hurairah. Abu Nu'aim mencatat hadis dari Sayyidina Abi Hurairah, inna minadz dzunubi dzunuban. Dosa itu banyak sekali macamnya. Ya, jadi dosa itu bermacam-macam. Banyak sekali macam-macamnya dosa itu. Ya, ada yang diampuni oleh Allah dengan sebab sholat. Ada yang diampuni oleh Allah dengan sebab wudu. Ada yang diampuni oleh Allah dengan sebab sedekah. Ya, ada yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya disebabkan dia menghormati tetamu. Banyak sekali dosa dan banyak sekali cara untuk menghilangkannya. Ya, banyak macam dosa tapi banyak juga macam-macam yang bisa menghapusnya. Ya. Nah, di antaranya ada kata Nabi dosa ya la yukaffiruha shalah. Ini dosa nggak bisa dihapus dengan kita sholat. Ya kan sholat itu bisa menggugurkan dosa, ya kan? Tapi ini dosa nih nggak bisa digugurkan dengan sholat. Ya, walasyam malah nggak bisa juga dihapus dengan berpuasa. Ya, walal haju malah ame ngerjain haji juga dosa ini nggak hilang, ya nggak bisa terhapus. Walau umroh atau umroh. Jadi apaan yang bisa menghapus dosa ini? Ya, gitu. Nabi bersabda, yukaffiruha al-humum fi talabil ma'isyah. Ya, yang bisa menghapus dosa ini yaitu kita merasa susah, ya merasa kesulitan, ya mengalami kesulitan di dalam mencari ma'isyah kehidupan. Ya, karena kita lihat kan orang dalam mencari kehidupannya ada yang santai, ya kan? Tapi penghasilannya bukan main. Ya, ada yang mencari rezeki itu harus pakai tenaga, ya, harus mengorbankan waktu dan lain-lain. Tapi hasilnya nggak seberapa, ya. Nah, tentu orang yang penghasilannya nggak seberapa, itu kan pasti dia nggak bisa menutupi ya seluruh kebutuhannya, ya, sehingga dia sering ya termenung, ya sering dia merasa sedih, ya karena ada beberapa kebutuhannya
nggak bisa dia penuhi. Ya, itu umum. Ya, sedih, ya, merasa susah hati. Justru, justru ini, ya, kita merasa kesulitan, ya, susah hati, ya, karena ada kebutuhan yang nggak bisa kita penuhi. Itu yang akan menghapuskan dosa tadi. Ya, jadi kita ada kabar gembira dalam hal ini. Ya, kalau kebetulan dalam kehidupan kita ada keadaan yang mana kita merasa, ya, mengalami kesulitan, ya, atau sulit sekali. Itu banyak kita alami, sering, ya, kita mengalami. Maka dengan hadis ini, ya, tentu kita akan lebih merasa senang, ya, ridho, ya, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah, itulah beberapa hadis yang membuat kita nggak kecewa. Ya, hadis-hadis ini tentu membuat kita nggak kecewa. Ya, kalau kebetulan Allah uji, ya, dengan kefakiran, atau Allah uji dengan kesulitan dalam mencari kehidupan. Ya, nah itu yang perlu kita ketahui, karena ini adalah janji daripada Allah dan janji daripada Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pasti ini, ya, pasti ini suatu yang hak dan benar. Maka membuat tenang kita punya hati dengan ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tujuan yang harus kita capai adalah kebahagiaan akhirat. Ya, kebahagiaan akhirat itu yang menjadi tujuan utama kita di dalam kehidupan di alam dunia ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah, ya, kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji atayyati wa alami ya uhaidal judi wa karami ya Rasulullah.
istiqlal difa'an an kurridat watani sakara kulluh lihidmati Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi ajani wa darajir fatayani rabbal alamin ya uhai larjudi wal karami ya Allah ya Allah isuna li ajlillah wa kunu aunana fillah asana Allah bi fadlillah
عليهم من المولى